Kami lebih memilih untuk menutup pengadilan ini daripada. Pasca sidang tuntutan kasus pembunuhan Roy Herman Boleh di Pengadilan Negeri Kota Kupang beberapa waktu lalu, Aliansi Peduli Kemanusiaan bersama keluarga almarhum Roy Boleh kembali menggelar aksi jilid ke-18 di depan Pengadilan Negeri Kupang Selasa 2 April 2024. Aksi ini juga dilakukan sebagai bentuk pengawasan dalam setiap tahapan sidang yang sudah masuk pada agenda penyampaian tanggapan atau replik oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pledoi yang disampaikan tim penasihat hukum Martin Koray CS. Hemak Srihi dalam orasinya menyebutkan Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya menjadi pengacara korban justru berpihak kepada para terdakwa dengan memberikan tuntutan 2 tahun kepada Martin Koray CS yang sudah jelas berperan sebagai aktor intelektual di balik pembunuhan Roy Herman Boleh. Atas tuntutan ringan itu, jaksa tidak lagi bisa dipercaya dan aliansi bersama keluarga berharap agar putusan hakim lebih bijak dan adil. Jadi kita tahu bahwa penuntut umum sedari awal sudah hampir membebaskan terdakwa ini. Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang mereka lakukan yang menjadi kejanggalan hukum. Dan terakhir, tetap saja mereka tuntut saudara Martin Koray dan beberapa terdakwa lainnya hanya dituntut 2 tahun. Sedangkan kita tahu betul bahwa Biang Kerok atau pelaku utama, pelaku perencana daripada kasus ini adalah saudara Martin Koray CS dan kru-krunya. Jadi tidak masuk akal dan tidak pantas penuntut umum menjatuhkan vonis, menjatuhkan tuntutan 2 tahun. Jadi sudah sepatutnya penuntut umum menerapkan pasal maksimal dengan hukuman maksimal kepada terdakwa bersalah karena sudah jelas terbukti melakukan pidana. Nah, kita menduga bahwa ada mafia memang di balik ini yang kami duga jaksa masuk angin bekerjasama dengan para terdakwa sehingga Biang Kerok daripada kasus ini hanya dituntut 2 tahun penjara. Dan kita tahu betul Martin Koray itu seperti apa. Jadi disitulah kecurigaan kami dan pada akhirnya mereka menentukan tuntutan 2 tahun. Dan itu tidaklah rasional, tidaklah masuk akal dan tidak profesional. Jadi harapan satu-satunya di putusan hakim ya? Jadi harapan terakhir kita mungkin di Pengadilan Negeri Kupang. Apabila nantinya putusan tidak berkeadilan dan tidak dirasakan oleh korban, maka segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa terjadi keluarga mencari jalannya sendiri, bisa terjadi hukum riba akan berlaku. Makanya tadi disampaikan yang sampai pengadilan menentukan COVID-19. Untuk diketahui, 6 terdakwa dalam kasus ini dituntut hukuman yang beragam. 4 terdakwa, Martin Koray, Steffi Koray, Doni Koray, dan Ruben Logo dituntut dengan hukuman 2 tahun pidana penjara. Sedangkan terdakwa Marianto Lebura dituntut 12 tahun, sedangkan Mateus Alang 14 tahun pidana penjara. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 17 April 2024 mendatang dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Clemens Punit, AFB TV, melaporkan.